Banyak sekali ya kita mendengar orang yang mengalami masalah lambung ya, lambungnya nggak sehat. Nah, kira-kira apakah kamu mau juga lambungnya sakit? Nah, pasti nggak mau ya. Tenang ya, ada cara menjaga kesehatan lambung biar nggak sakit lambung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya lambung ini bertanggung jawab untuk mencerna ya, dan mengolah makanan yang kita konsumsi itu menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian proses ini tidak hanya menggunakan gerakan otot lambung saja, tetapi juga melibatkan enzim-enzim pencernaan dan juga asam lambung. Nah, asam lambung ini merupakan cairan yang dihasilkan oleh sel-sel di dinding lambung. Nah, cairan ini memiliki 4 fungsi ya. Yang pertama itu memecahkan protein untuk dicerna lebih lanjut di dalam usus halus. Nah, kemudian yang kedua mengaktifkan pepsin, yaitu enzim untuk mencerna protein untuk menjadi peptida. Nah, yang ketiga sebagai penanda bahwa makanan dapat bergerak dari lambung menuju usus halus serta memberitahu pankreas ya ini untuk mengeluarkan enzimnya. Nah, yang terakhir itu membunuh bakteri dalam makanan sehingga mencegah terjadinya infeksi ya di saluran pencernaan selanjutnya. Nah, jadi jika kesehatan lambung terjaga dan produksi asam lambung seimbang, maka proses pencernaan ini pasti akan berjalan dengan baik. Nah, dan nggak ada keluhan ya ataupun masalah di lambungnya tentunya. Nah, gimana cara memelihara dan menjaga kesehatan lambung? Nah, itu caranya yang pertama, memenuhi kebutuhan air putih. Jangan malas minum air putih ya ataupun air mineral. Ingat ya, air putih atau air mineral. Jangan air berwarna, air manis dan sejenisnya. Dengan memenuhi kebutuhan cairan ya, ini akan memelihara kesehatan lambung. Salah satu cara memelihara kesehatan lambung. Nah, air ini kan pH-nya cenderung netral ya. Nah, sehingga ini membantu menetralkan pH dari lambung. Misalkan asam lambung lagi tinggi-tingginya ya. Nah, kemudian air putih ini menetralkan. Nah, tetapi jangan minum air putih terlalu banyak dalam satu waktu. Misalkan minum 1 teko dalam satu waktu ya. Ini nggak boleh. Tentu ini nanti akan mengganggu keseimbangan ya di dalam lambung ya. Akhirnya malah memicu masalah lambung ya. Kemudian malah memicu naiknya asam lambung. Nah, jadi minumnya ya jangan terlalu banyak dalam satu waktu. Nah, yang kedua memperhatikan jam makan. Nah, walaupun sibuk ya karena aktivitas, misalkan padat, karena pekerjaan, misalkan padat, yang dilakukan teman-teman sehari-hari, jangan sampai telat makan. Karena salah satu pemicu tingginya asam lambung adalah pola makan yang tidak teratur. Makanya ya teman-teman usahakan tetap sarapan, makan siang, ya makan terakhir ya, misalkan makan malam. Nah, ini kalau bisa jamnya harus dibuat sama, supaya lambungnya sehat. Kemudian kalau seandainya makan malam ataupun makan terakhir, itu jangan mepet-mepet waktu tidur. 3-4 jam sebelum tidur. Supaya mencegah asam lambung naik ke atas. Supaya lambung bisa bekerja dengan normal. Yang ketiga, makan makanan alami. Nah, penting ya mengkonsumsi makanan alami ataupun bahasa kerennya sekarang real food. Ini lebih baik dibandingkan makanan cepat saji, kemasan, olahan ya. Karena ini udah ada pengawetnya, nilai gizinya berkurang, ya tinggi gula, tinggi garam. Nah, akhirnya ini malah nggak bagus, nggak sehat untuk lambung dan juga tubuh kita. Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan yang sehat, kayak zat gizi, kayak vitamin dan mineral, ya ini bisa bermanfaat ya untuk tubuh kita, termasuk untuk lambung kita, supaya tidak menimbulkan penyakit. Nah, kemudian teman-teman kalau seandainya makanan yang tadi yang melalui pemrosesan tadi ya, makanan kemasan, cepat saji, olahan, ya ini teman-teman malah bisa meningkatkan resiko gangguan pencernaan ya, kemudian bermasalah terhadap fungsi pencernaan kita. Lama-lama pencernaan ya makin berat kerjanya. Begitu juga ya teman-teman makanan berlemak, makanan berminyak, makanan yang digoreng-goreng, makanan gulai-gulai ya, makanan pedas-pedas ya harus hati-hati. Yang keempat, meninggikan posisi tubuh. Nah, teman-teman bisa meninggikan posisi tubuh misalkan 20 cm ya. Misalkan bisa pakai
bantal di punggungnya ataupun pengganjal khusus. Misalkan teman-teman habis makan mau baring ya, ini nggak boleh. Pakai bantal ataupun ganjel. Nah, jadi teman-teman ya tujuannya supaya asam lambung tadi nggak naik ke atas. Yang kelima, makan dengan porsi lebih kecil. Nah, misalkan teman-teman makan porsinya besar langsung ya, makannya langsung banyak dalam satu waktu, ya ini bikin lambungnya ini jadi tegang ya, jadi tegang. Kemudian proses dia mau meremat makanan ya itu pasti terganggu ya. Teman-teman makan bisa nyesak, perasaan sesak. Nah, teman-teman ini akhirnya memberikan tekanan berlebih pada lambung, akhirnya memicu begah, sakit perut, ya, dada panas, ya kemudian ya sakit lah intinya perutnya. Nah, jadi teman-teman solusinya makan dalam porsi yang lebih kecil ya. Misalkan besar tadi dibagi jadi 4 porsi, makan yang tadi 3 kali jadi 4-5 kali dengan porsi kecil. Nah, ini membuat kerja lambung lebih enak, lebih enteng, memudahkan ataupun meringankan kerja lambung. Yang keenam, mengurangi tekanan pada perut. Nah, ini usahakan kalau teman-teman pakai pakaian baik baju, celana dalam, celana itu sendiri, ya itu jangan yang ukurannya ngetat-ngetat, yang sempit-sempit, pakai yang longgar sesuai ukurannya. Kalau teman-teman yang ketat-ketat, ini bisa memberikan tekanan pada perut, ya akhirnya lambungnya ya bisa ada tekanan berlebih. Nah, makanya teman-teman kalau seandainya habis makan, ya jangan langsung baring. Ya, teman-teman tidaknya tunggu dulu 3-4 jam. Kemudian ikat pinggangnya kalau seandainya memang agak ketat, ya setelah makan dilonggarkan. Ya, begitu juga dengan kancing baju ataupun kancing celana supaya enggak menekan lambung. Makanya untuk itu penting makan jangan sampai kekenyangan. Nah, yang ketujuh, mengolah stres dengan baik. Stres ini teman-teman ya, ini pemicu penyakit GERD yang paling umum. Ya, asam lambung naik yang paling umum. Karena kalau stres, ya produksi hormon prostaglandin itu menurun. Nah, hormon ini kan fungsinya melapisi dinding lambung untuk melindungi dari asam lambung. Karena sifat asam lambung itu korosif ya, iritasi. Nah, kalau teman-teman stres terus-terusan juga heran kalau seandainya lambungnya bermasalah. Makanya penting mengolah stres dengan baik. Ya, mungkin teman-teman bisa ya jalan-jalan, misalkan melakukan kegiatan yang menyenangkan, olahraga, ya intinya kegiatan positif. Makanya nggak heran ya kalau seandainya stres, dok saya kalau seandainya banyak pikiran lambungnya kumat. Saya kalau lagi banyak pikiran, lambungnya nggak enak perutnya. Ya, itu penyebabnya. Yang kedelapan, stop alkohol. Nah, teman-teman ya, alkohol. Ya, ini anak-anak muda sekarang kekinian, ya ikut-ikutan minum alkohol dan sejenisnya. Nah, alkohol ini dapat menghambat penutupan normal dari otot sphincter esophagus. Nah, jadi teman-teman ini tujuannya supaya asam lambung nggak naik, makanan nggak naik. Nah, kalau seandainya ototnya lemah, bermasalah, ya nggak heran ya kalau seandainya asam lambungnya bisa naik sampai ke tenggorokan. Ya, jika dibiarkan berulang-ulang kondisi ini terjadi, ya teman-teman mengalami GERD ya ataupun reflux asam lambung. Nah, begitu juga dengan minuman lain ya, misalkan kopi, teh, makan coklat ya. Ini mempengaruhi fungsi dari sphincter esophagus tadi. 9, tidak merokok. Teman-teman ya, rokok ini nggak bagus untuk kesehatan pencernaan kita, paru-paru kita, jantung kita, dan semua tubuh kita. Nah, karena rokok tadi, ya ini bisa menyebabkan kelemahan dari sphincter esophagus, sama kayak alkohol dan kafein tadi. Jadi bikin asam lambung naik ke atas. Nah, kalau teman-teman mau sehat, ya jangan merokok. Kalau seandainya saya mau sehat dok, saya mau nggak ada masalah dengan lambungnya seperti orang normal, tapi saya masih merokok, ya nggak bisa. Saya mau normal dok lambungnya, bisa bebas makan ya kayak orang normal, ya nggak bisa. Ya karena memang harus menjaga semua, harus mengontrol semua, ya termasuk kalau seandainya makan jangan terlalu banyak bumbunya masak ya, karena itu akan mempengaruhi lambung kita. Jadi teman-teman kalau seandainya mau lambungnya tidak bermasalah, ikutilah tips-tips tadi ya. Kalau ada tambahan boleh ya tulis di kolom komentar. Ini berlaku bagi yang sudah kena penyakit lambung, asam lambung, begitu juga yang belum kena supaya nggak kena. Ya semakin dini diterapkan semakin baik. Jangan sudah ada gejala baru diterapkan ya.
Nah, ini akan lebih efektif kalau sedini mungkin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.